Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fani Safira, NPM 20 dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map Geografi Pertanian buku karangan Eva Banawati. Pertama-tama kita akan membahas tentang ruang lingkup pertanian. Yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik pertanian. Yang ketiga kita akan membahas tentang faktor geografis terhadap pertanian. Yang keempat kita akan membahas tentang pembangunan pertanian. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pertanian berkelanjutan. Yang pertama, dalam ruang lingkup pertanian, kita akan membahas tentang pengertian pertanian. Pertanian merupakan suatu aktivitas manusia yang disengaja sehubung dengan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan lahan. Dalam kata lain, pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit yaitu suatu kegiatan bercocok tanam. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian geografi pertanian. Geografi pertanian merupakan cabang geografi yang berhubungan dengan bidang budidaya tanah dan pengaruh budidaya. Kajian pertanian dalam geografi pertanian itu sangat berkaitan dengan aktivitas-aktivitas manusia dalam konteks keruangan, yaitu adanya lokasi pertanian secara keseluruhan dan aktivitas-aktivitas di dalamnya, yaitu adanya tanaman. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik pertanian. Nah, di mana saat kita melakukan pertanian itu harus mempunyai wilayah yang sangat luas. Yang kedua, yaitu kegiatan dan produksi pertanian itu bersifat musiman, sesuai dengan cuaca yang ada. Yang ketiga, yaitu pertanian modern selalu berubah-ubah. Nah, dan yang terakhir yaitu jenis usaha, potensi, dan hasil pertanian berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hal ini dikarenakan pada luas dan wilayah pertanian itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang faktor geografis terhadap pertanian. Di sini ada pengaruh iklim terhadap pertanian. Iklim ini sangat berguna banget bagi pertanian. Salah satunya yaitu suhu. Karena suhu merupakan pengukuran intensitas cahaya. Dalam hubungannya dengan kehidupan organisme, suhu yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman pertanian yaitu antara 15 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Apabila suhu di bawah 15 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius, maka pertanian akan turun drastis. Selanjutnya yaitu sinar matahari, di mana sinar matahari merupakan sumber energi yang menyebabkan tanaman dapat membentuk gula atau fotosintesis. Apabila sinar matahari tidak ada, maka tanaman tersebut tidak akan terjadinya fotosintesis. Sebab selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan pertanian. Di sini ada masalah-masalah pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu yang pertama adalah teknologi. Nah, teknologi ini sangat belum berkembang secara baik pada bidang pertanian, sehingga produk-produk pertanian itu masih sangat rendah. Diperkirakan hilangnya pendapatan dari rendahnya produktivitas pertanian. Yang kedua yaitu ada birokrasi dan kelembagaan. Nah, meskipun telah berkembangnya birokrasi dan kelembagaan, tetapi keefektivitasnya itu terhadap pertanian belum memadai, sehingga itu adalah salah satu penyebab dari masalah pembangunan di Indonesia. Yang ketiga itu ada masalah permodalan, di mana para petani itu seharusnya mendapatkan lembaga keuangan mikro, diharapkan itu mampu membantu para petani. Tapi sekarang itu belum berkembang di Indonesia, sehingga permodalan itu menjadi salah satu mengapa masalah pembangunan di Indonesia.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembangunan. Nah, salah satunya yaitu dengan memperkuat database, di mana database pertanian yang terdiri atas lahan, laut, perairan, teknologi, komoditas, dan lain sebagainya itu sangat diperlukan. Nah, database ini merupakan kebutuhan mutlak dan mendasar dalam rangka mengendali, mengetahui, dan memprediksi dinamika serta memobilisasi semua sumber daya yang ada. Nah, kemudian yang kedua dalam strategi pembangunan pertanian di Indonesia yaitu ada peningkatan mutu sumber daya manusia. Nah, kalau kita berbicara dengan sumber daya manusia pertanian, itu pasti ada kaitannya dengan para petani dan para pegawai. Nah, sumber daya pertanian ini mempunyai cakupan yang lebih luas sehingga meliputi pula sumber daya manusia instansi terkait parameter pertanian seperti lembaga keuangan, BUMN, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang konsep pertanian berkelanjutan. Nah, yang pertama itu dengan cara ekologis, artinya bahwa sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistemnya itu secara keseluruhan. Nah, seperti manusia, hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berkelanjutan secara ekonomis. Artinya bahwa para petani mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan atau pendapatan sendiri serta mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu adil. Artinya bahwa sumber daya alam dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat itu terpenuhi dan hak-hak mereka dalam penggunaan lahan dan modal serta pemasaran itu sangat terjamin. Dan yang terakhir yaitu luas, di mana artinya bahwa sistem pertanian yang ada itu harus mampu dijangkau oleh masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus-menerus. Nah, berikut penjelasan saya tentang geografi pertanian dari buku karangan Eva Banowati. Saya Anissa Fani Safira, NPM 20 dari Pendidikan Geografi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.